Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Della Puspita Anggriani, absen 7, dan teman saya, Devi Marsanda, absen 8, Mila Ardianingsi, absen 16, dan Zahwa Nola Maulida, absen 36. Kami akan menjelaskan tentang gangguan sistem koordinasi. Gangguan sistem koordinasi. Sistem koordinasi merupakan organ dan sistem organ yang bekerja sama secara efisien. Sistem koordinasi meliputi sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera. Alat indera merupakan organ penting yang ada pada tubuh manusia. Terdapat 5 alat indera manusia dengan fungsinya masing-masing, yaitu mata sebagai indera penglihatan, hidung sebagai indera pembau, telinga sebagai indera pendengar, lidah sebagai indera pengecap, dan kulit sebagai indera peraba. Gangguan pada sistem saraf. 1. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika suplai darah ke bagian otak terganggu atau berkurang, sehingga jaringan otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup. Kondisi ini menyebabkan sel-sel otak mulai mati dalam beberapa menit. 2. Alzheimer adalah kelainan progresif yang menyebabkan sel-sel otak merosot atau mati. Penyakit ini merupakan penyebab umum dari demensia yang dapat memengaruhi ingatan, pemikiran, dan perilaku penderitanya. 3. Parkinson adalah gangguan yang terjadi ketika sel-sel saraf tidak menghasilkan cukup dopamin, yaitu bahan kimia yang berperan penting dalam mengontrol otot dan gerakan. 4. Multiple sklerosis adalah penyakit kronis yang memengaruhi saraf pusat. Kondisi ini ditandai dengan kerusakan pada selaput mielin, yaitu selubung pelindung yang mengelilingi serabut saraf di otak dan sumsum tulang belakang. 5. Epilepsi. Epilepsi adalah kondisi yang ditandai dengan kejang yang berulang atau kambuhan. Kondisi ini dapat terjadi karena adanya gangguan aktivitas listrik di otak. Yang keenam, meningitis. Meningitis adalah salah satu penyakit infeksi yang memengaruhi selaput di sekitar otak dan sumsum tulang belakang atau meninges. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh virus atau bakteri. 7. Ensefalitis adalah penyakit infeksi yang ditandai dengan munculnya peradangan pada jaringan otak. Penyakit ini dapat disebabkan oleh banyak hal, tetapi yang umum adalah infeksi virus. 8. Bell's palsy adalah kondisi lemah atau lumpuh pada satu sisi wajah secara tiba-tiba. Kondisi ini disebabkan oleh peradangan atau kerusakan pada saraf di wajah. Biasanya kondisi ini hanya sementara dan bisa pulih dalam jangka waktu tertentu. 1. Neuropati perifer. Neuropati perifer adalah penyakit yang terjadi akibat kerusakan saraf di luar otak dan sumsum tulang belakang, saraf tepi atau perifer. Kondisi ini menyebabkan kelemahan, mati rasa, nyeri yang biasanya terjadi di tangan dan kaki, tetapi juga dapat mempengaruhi area lain dari tubuh. 2. Tumor otak. Tumor otak adalah gumpalan sel abnormal yang tumbuh di otak. Gumpalan ini bisa jinak tetapi bisa juga ganas atau disebut dengan kanker otak. Kondisi ini bisa merusak otak Anda sehingga dapat mempengaruhi fungsi normalnya. 1. Sindrom Cushing. Kondisi ini terjadi karena kelenjar pituiter terlalu aktif, sehingga menyebabkan tubuh terlalu banyak menghasilkan hormon kortisol. Sindrom Cushing
bisa disebabkan oleh efek samping obat kortikosteroid, dosis tinggi, atau jangka panjang. Faktor genetik hingga tumor pada kelenjar pituitari atau kelenjar adrenal. 2. Hipopituitarisme. Kondisi ini terjadi ketika kelenjar pituitari tidak mampu memproduksi hormon dengan jumlah yang memadai, sehingga penderitanya mengalami kekurangan hormon. Kekurangan hormon yang dihasilkan kelenjar pituitari dapat menimbulkan masalah kesehatan yang beragam. Pada anak, hipopituitarisme dapat menyebabkan gangguan perkembangan, sedangkan pada orang dewasa, kondisi ini berpotensi menyebabkan kemandulan atau infertilitas. Tiga, penyakit Addison. Penyakit Addison disebabkan oleh berkurangnya hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal. Penyakit ini bisa menyebabkan penderitanya mengalami beberapa gejala, seperti sering kelelahan, mual dan muntah, perubahan warna kulit, tidak tahan terhadap suhu dingin, serta penurunan nafsu makan. Yang keempat, PCOS atau sindrom ovarium polikistik. Penyakit ini terjadi ketika fungsi ovarium atau indung telur terganggu dan menyebabkan jumlah hormon di dalam tubuh wanita menjadi tidak seimbang. PCOS merupakan salah satu faktor penyebab kemandulan pada wanita. Penyebab penyakit PCOS belum diketahui secara pasti. Namun, penyakit ini diduga dapat disebabkan oleh faktor genetik atau kondisi tertentu, seperti kelebihan hormon androgen dan insulin. Lima, gigantisme. Penyakit ini umumnya terjadi pada anak-anak. Kondisi gigantisme merupakan penyakit akibat gangguan hormon ketika tubuh anak menghasilkan hormon pertumbuhan secara berlebihan. Kondisi gigantisme membuat anak yang mengalaminya memiliki tinggi badan dan berat badan di atas rata-rata. 6. Hipertiroidisme. Hipertiroidisme terjadi ketika kadar hormon tiroksin atau tiroid yang dihasilkan kelenjar tiroid di dalam tubuh sangat tinggi. Hipertiroidisme lebih sering terjadi pada wanita, namun kondisi ini juga bisa dialami oleh pria. Gangguan pada hormon ini akan menyebabkan proses metabolisme tubuh terganggu, penurunan berat badan, gangguan cemas, hingga detak jantung menjadi lebih cepat atau dada berdebar-debar. 7. Hipotiroidisme. Hipotiroidisme adalah kondisi ketika kelenjar tiroid terganggu dan tidak bisa menghasilkan cukup hormon. Kondisi ini dapat menyebabkan gejala berupa tubuh mudah lemas, sembelit, tidak tahan terhadap suhu dingin, sering mengantuk, dan kulit kering. Pada anak-anak, hipotiroidisme dapat menghambat tumbuh kembang mereka. Masih ada beragam penyakit dan kondisi lain yang berkaitan dengan terjadinya gangguan hormon dalam tubuh, sehingga perlu serangkaian pemeriksaan yang sesama untuk bisa menentukan penyakit yang mendasari munculnya gangguan hormon tersebut. Gangguan dan penyakit alat indera manusia. Rabun jauh atau miopi merupakan kondisi ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang berjarak jauh. Penyebab rabun jauh adalah ukuran bola mata terlalu panjang dari ukuran normal, sehingga bayangan benda jatuh di depan retina. Rabun jauh dapat diatasi dengan menggunakan kacamata berlensa cekung atau negatif. Rabun dekat atau hipermetropi adalah ketidakmampuan mata untuk melihat benda pada jarak dekat. Hal ini disebabkan oleh ukuran bola mata yang terlalu pendek.
sehingga bayangan jatuh di belakang retina. Rabun dekat dapat diatasi menggunakan kacamata berlensa cembung atau positif. Gangguan dan penyakit alat indera manusia yang ketiga yaitu presbiopi atau rabun tua. Presbiopi disebabkan karena menurunnya daya akomodasi lensa mata, sehingga lensa mata kehilangan elastisitasnya seiring bertambahnya usia seseorang. Penderita presbiopi tidak mampu melihat benda yang terlalu jauh dan terlalu dekat. Presbiopi biasanya diderita oleh orang-orang yang sudah tua atau lanjut usia. Penderita presbiopi ditolong dengan kacamata lensa rangkap, yaitu kacamata cekung dan cembung. Yang keempat yaitu rabun senja, atau disebut juga rabun ayam. Rabun senja merupakan ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang berada di tempat redup dan di malam hari. Gangguan mata ini disebabkan oleh kekurangan vitamin A, sehingga sel batang tidak berfungsi dengan baik karena protein rhodopsin tidak terbentuk. Penderita rabun senja harus banyak mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin A. Buta warna adalah kondisi di mana mata tidak mampu untuk membedakan warna. Buta warna merupakan penyakit yang bersifat menurun. Apabila seseorang hanya mampu melihat warna hitam dan putih saja, maka dikatakan buta warna total. Akan tetapi jika seseorang tidak bisa membedakan warna tertentu, disebut buta warna parsial. Katarak atau blur mata adalah gangguan penglihatan yang disebabkan oleh lensa mata yang keruh sehingga menghalangi masuknya cahaya pada retina. Apabila tidak segera diobati, katarak dapat menimbulkan kebutaan dengan tanpa rasa sakit. Penderita katarak pada umumnya berumur di atas 55 tahun. Katarak dapat disembuhkan dengan melakukan operasi mata. Gangguan dan penyakit hidung. Pertama, anosmia. Gangguan hidung karena hidung tidak dapat mencium bau. Gangguan ini dapat disebabkan oleh penyumbatan rongga hidung karena polip atau tumor, atau reseptor pembau rusak karena infeksi virus. Kedua, influenza. Penyebab influenza adalah infeksi virus flu yang menyebabkan tersumbatnya rongga hidung sehingga kemampuan membau menjadi berkurang. Ketiga, polip hidung. Polip atau benjolan pada hidung memiliki ciri-ciri bertekstur lunak, tidak menimbulkan rasa sakit, dan bukan dikategorikan sebagai kanker. Biasanya benjolan tumbuh dalam saluran atau rongga sistem pernafasan. Mimisan atau hidung berdarah merupakan kondisi di mana darah keluar dari hidung. Daerah hidung yang kaya akan pembuluh darah ada di permukaan bagian depan dan belakang. Pembuluh darah sangat rapuh sehingga mudah mengeluarkan darah. Patah hidung merupakan cedera yang umum dialami seseorang yang disebabkan oleh hantaman keras atau benturan benda tumpul ke wajah. Rinitis. Rinitis terbagi menjadi dua, yaitu rinitis alergi dan rinitis non-alergi. Penyakit hidung berupa rinitis ini ditandai dengan iritasi pada selaput lendir. Penyebab rinitis non-alergi lebih bervariasi, mulai dari terpapar asap rokok, aroma yang menyengat, perubahan cuaca, hingga iritasi debu. Perbedaannya dengan rinitis alergi adalah tidak ditemukan antibiotik IgA yang beraksi terhadap penyebab alergi tertentu. Gangguan dan penyakit telinga. Yang pertama, tuli. Tuli disebabkan oleh gangguan transmisi suara ke dalam koklea akibat penumpukan kotoran atau bisa juga terjadi karena kerusakan koklea. Yang kedua,
infeksi telinga bagian luar atau otitis eksterna. Infeksi telinga bagian luar menyebabkan bagian yang terinfeksi mengeluarkan nanah sehingga harus segera diobati. Yang ketiga, infeksi telinga bagian dalam atau otitis interna. Disebut juga otitis media akut. Infeksi saluran telinga bagian tengah biasanya terjadi karena bakteri atau infeksi virus yang menyerang bagian tengah saluran telinga. Presbikusis merupakan kerusakan pada sel saraf telinga yang terjadi pada usia manula. Rusaknya reseptor pendengaran pada telinga bagian dalam akibat dari mendengarkan suara yang terlalu keras. Kerusakan gendang telinga, misalnya gendang telinga pecah akibat kapasitas suara yang didengar terlalu kuat atau gendang telinga tertembus benda tajam. Penumpukan kotoran telinga atau earwax. Penumpukan kotoran telinga dapat menyebabkan penyumbatan pada saluran telinga. Gangguan dan penyakit lidah. Pertama, lidah berubah warna. Perubahan warna pada lidah menjadi pink terang sering disebabkan kekurangan asam folat, vitamin B12 atau zat besi. Lidah menjadi warna putih biasanya disebabkan oleh kebiasaan minum alkohol, merokok, infeksi jamur, dan sisa-sisa makanan yang tidak dibersihkan. Lidah berwarna merah berhubungan dengan kekurangan vitamin, penyakit Kawasaki atau demam scarlet yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Kedua, lidah berubah tekstur. Tekstur lidah menjadi berbulu atau tampak berbulu hitam. Kemungkinan disebabkan oleh antibiotik atau kebiasaan merokok, sering mengonsumsi kopi, menggunakan obat kumur, serta paparan radiasi di kepala atau leher. Lidah nyeri. Nyeri lidah paling sering disebabkan karena sariawan. Penyebabnya karena alergi makanan, kekurangan vitamin dan zat besi, penggunaan pasta gigi dan obat kumur berbahan keras, atau tidak sengaja menggigit lidah saat makan atau bicara. Nyeri juga bisa disebabkan oleh peradangan papila alias kuncup pengecap. Lidah bengkak. Lidah bengkak bisa merupakan gejala dari kondisi medis, seperti sindrom Down, kanker lidah, leukemia, radang tenggorokan, anemia, dan kelenjar tiroid yang terlalu aktif. Apabila pembengkakan lidah terjadi secara tiba-tiba, penyebabnya mungkin adalah alergi. Gangguan dan penyakit kulit. Yang pertama, jerawat. Jerawat adalah salah satu masalah kulit yang disebabkan karena ada gangguan pada bagian kelenjar kulit. Kelenjar kulit terhubung secara langsung dengan bagian pori-pori kulit. Kelenjar minyak yang ada di bagian bawah kulit dapat terkena infeksi dari kotoran luar yang masuk lewat pori-pori, sel-sel kulit mati, dan bakteri atau virus, sehingga terbentuk jerawat. Yang kedua, panu. Panu termasuk dalam penyakit kulit yang disebabkan karena infeksi jamur yang menyerang pada bagian pigmen kulit. Infeksi panu yang terjadi menyebabkan bercak putih yang akan terlihat karena berbeda dengan bagian kulit yang lain. 3. Herpes. Herpes adalah jenis penyakit kulit yang disebabkan oleh virus varicella. Herpes dapat menyebabkan kulit menjadi ruam dan terasa perih serta gatal. Penyakit ini sangat mengganggu karena biasanya menyebabkan sakit dan demam pada penderitanya. 4. Kudis. Kudis adalah jenis penyakit kulit yang disebabkan karena serangan tunggau atau kutu kecil. Jenis kutu kecil ini sering disebut dengan istilah Sarcoptes scabiei. Penyakit kudis akan menyebabkan bercak kemerahan pada bagian kulit tertentu. 5. Eksim. Eksim ditunjukkan dengan benjolan kecil
yang akan berkembang menjadi ruam. Pada tahap yang lebih parah, maka eksim bisa menyebabkan infeksi. Pemicu eksim biasanya karena reaksi alergi, tekanan, dan juga stres. Infeksi bakteri tertentu akan menyebabkan eksim menjadi bertambah parah. Pertanyaan untuk audiens. Pertama, gejala apa yang ditimbulkan dari penyakit Addison? Kedua, sebutkan 7 gangguan koordinasi pada sistem saraf. Demikian yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Dan semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.